Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Kultum Digital format Iksab TPS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini telah sampai pada hari ketiga bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini dan bertambahnya hari ini juga semakin meningkatkan ibadah kita, semangat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa gerakkan jari kita untuk mengklik channel format Iksab ini, klik like, komen, dan subscribe. Karena ini untuk apa? Ini adalah untuk syiar kita bersama, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah kita untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah dan juga untuk mensyiarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Baik, jamaah Kultum Digital yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita, materi kita pada hari ini adalah kita belajar atau mengetahui tentang sholat tarawih. Kita tentunya semua tahu bahwa yang namanya sholat tarawih itu adalah salah satu ibadah yang khas atau yang khusus yang adanya hanya di bulan Ramadan. Jadi kalau kita selama ini melaksanakan ibadah tarawih, tentunya kita harus perlu mengetahui juga sejarah daripada tarawih ini atau asal usulnya ya. Jadi ibarat orang kalau mau melamar seorang gadis, ya harus tahu bibit, bebet, bobot, dan juga asal usul gadis itu. Begitu juga kalau kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, di dalam hadis yang selama ini telah beredar, telah ada di beberapa kitab hadis, memang tidak disebutkan secara pasti kapan sholat tarawih ini mulai disyariatkan. Tapi setidaknya dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih ini 3 kali di luar rumah ya, 3 kali. Jadi 3 kali di luar rumah ini Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih di masjid, kemudian banyak sahabat mengikutinya dengan berjamaah. Tapi setelah itu kemudian Rasulullah kembali pulang ke rumah dan tidak pernah keluar lagi melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kenapa? Karena Rasul SAW takut, khawatir jika kalau ini dilaksanakan setiap hari, ini justru menjadi seolah-olah nanti semua orang akan menganggap bahwa sholat tarawih ini adalah hukumnya wajib berjamaah. Tuh. Jadi kalau berdasarkan pendapat para ulama, sholat tarawih ini sendiri itu mulai disyariatkan adalah pada tahun kedua Hijriah hingga dilaksanakan hingga Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Itu sholat tarawih kebanyakan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di rumahnya sendiri. Jadi hanya 3 kali dilaksanakan di masjid. Sedangkan setelah itu pada waktu zamannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sholat tarawih ini sama sekali tidak dilaksanakan di masjid, semuanya di rumah. Hingga akhirnya pada zaman Umar bin Khattab sholat tarawih dilaksanakan di masjid, dan akhirnya Sayyidina Umar melihat bahwa alangkah lebih baiknya kalau tarawih ini itu dilaksanakan berjamaah dengan seorang imam yang mukri, yang bacaannya bagus. Sehingga akhirnya waktu itu ditunjuklah sahabat Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam tarawih. Nah, dari situlah tarawih ini akhirnya disyariatkan dan menjadi ibadah rutin yang dilaksanakan khusus di bulan Ramadan ini. Jadi sholat tarawih ini tidak ada bilangan khusus yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu yang paling rojih adalah 8 rakaat atau 20 rakaat atau 36 rakaat ya. Jadi ibarat seorang dokter, nah ini kita berbicara dokter ya. Kalau ibarat seorang dokter, jika seorang dokter itu sedang mengobati seorang pasien ya, terus kemudian dia punya beberapa metode atau teori yang berbeda-beda. Apakah dia hanya menggunakan metode yang satu? Itu menjadi sebuah kewajibannya? Kan tentunya tidak. Itu disesuaikan dengan keadaan dan juga kebutuhan masing-masing. Maka seperti ini jugalah sesuaikan jumlah rakaat tarawih kita. Baik, jamaah di Kultum Digital yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya jika kita ingin lebih semangat melaksanakan sholat tarawih, maka kita harus mengetahui fadilahnya atau keutamaannya. Pertama, keutamaannya itu adalah sholat tarawih itu bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ay ya'murahum fihi bi'azimah
fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya dihapuskan semua dosa-dosa kita yang telah lampau. Nah, ini salah satu dan mungkin yang paling utama daripada fadilah salat tarawih ini. Nah, dengan adanya semangat ini, dengan adanya mengetahui bahwa fadilah tarawih ini bisa menghapuskan seluruh dosa kita, maka tetaplah semangat, tetaplah perbaiki niat kita setiap hari agar terus kita tidak berhenti dan tidak bermalas-malas untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Oke, jangan lupa teruslah beribadah, teruslah sholat tarawih, jangan bolong-bolong, itu yang paling penting. Dan yang paling penting terutama satu lagi, jangan lupa klik, share, komen, dan subscribe sekali lagi channel ini. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.